Kevin dari Falcomart.com. Kali ini saya akan membahas kembali ini sebuah mesin bajak mini dari Falco VTL 900U Ultima. Nah, kali ini saya bukan hanya membahas tentang review singkatnya saja, tapi akan membahas bagaimana cara merakit mesin bajak mini ini dari dalam dus menjadi sebuah mesin yang bisa digunakan. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung ke video perakitannya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka dus. Dus yang berisi mesin bajak mini ini cukup besar, jadi kalian harus mengangkatnya hati-hati dan pastikan ketika kalian mengeluarkan dus tidak ada barang-barang yang terlempar ataupun terpental sehingga mengurangi kerusakan dari mesin potong rumput ini. Oke, setelah kalian keluarkan dari kardus, di dalamnya juga ada beberapa barang-barang ya. Kalian keluarkan satu-satu barang-barang seperti spare part lainnya, roda dan tangki pelindung. Kalian geser satu-satu agar dalam pemasangannya nanti kalian tidak terganggu dengan barang-barang yang kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, setelah kalian keluarkan semuanya dari kotak ini, kalian harus membuka baut yang menghubungkan antara rangka dengan mesin ini supaya kalian bisa mengangkat mesin ini dan memasang bagian-bagian penting lainnya pada saat merakitnya. Oh iya, setelah bagian sisi lain atau sisi kiri selesai, kalian harus membuka di sisi sebelah kanan juga. Dia ada pelindung di bagian sisi kiri dan kanan. Nah guys, kalau kalian yang ingin bertanya-tanya atau menanyakan harga dan spare part ataupun info lainnya, kalian bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Setelah melepas baut, kalian juga harus melepas tali atau ikatan yang melindungi mesin ini dari guncangan. Nah, setelah ikatan talinya dilepas, kali ini kita akan memasang roda dari mesin bajak mini ini. Nah, kalian harus keluarkan semua baut yang ada di dalam toolkitnya agar kita bisa menyiapkan, dan kalian menyiapkan juga klipnya ya, supaya nanti ketika sudah dipasang, klip itu bisa dimasukkan untuk melindungi baut ini agar tidak keluar-keluar. Nah, pada saat pemasangan roda, kalian harus memperhatikan celah atau lubang yang digunakan untuk memasukkan rodanya. Nah, kalian bisa menggunakan posisi seperti ini agar kalian angkat agar pemasangan roda menjadi lebih mudah, ataupun lebih baik lagi kalian membutuhkan satu orang tambahan untuk membantu Anda dalam merakit mesin ini, terutama memasang roda. Karena roda ini cukup berat dan mesin ini juga harus disesuaikan posisinya supaya kalian memasangnya dengan mudah.
Nah, setelah memasang pada bagian kiri, jangan lupa untuk memasang di bagian kanan. Caranya sama, kalian juga harus perhatikan celahnya agar kalian bisa memasangnya dengan mudah. Jika membutuhkan bantuan, kalian bisa meminta tolong teman kalian untuk mengangkat sisi lainnya agar pemasangan lebih mudah. Nah, jika sudah selesai memasang ban kiri dan kanan, kalian harus memasukkan baut atau klip ke dalam lubangnya, dan jangan lupa untuk memasukkan pin untuk mengunci baut atau lubang itu agar roda tidak keluar kemana-mana. Jangan lupa ya, di kiri dan kanan. Nah, setelah itu kalian akan memasang besi penyangga yang akan digunakan biasanya untuk memasang ridger atau alat lainnya yang membantu kalian untuk membajak sawah. Nah, kalian pasang seperti ini. Kalian perhatikan jangan sampai salah, dan kalian kunci juga menggunakan pin sama seperti ban tadi. Nah, kali ini kalian juga akan memasang handle-nya untuk mendorong dan menarik mesin bajak mini ini. Nah, kalian masukkan juga besi penyangganya dan ambil besi lainnya untuk membuat mesin ini mempunyai gagang yang kencang ya. Kalian juga bisa mengatur tinggi rendahnya melalui gagang yang ini ya. Nah, kalian bisa putar gagang ini atau semacam baut ini untuk kalian kencangkan. Ketika sudah kencang dan posisi sudah sesuai, kalian bisa tekan terus sampai bunyi klik dan dia akan kencang dan tidak bergoyang-goyang. Nah, setelah ini kalian juga memasang pelindung dari baut yang tadi. Gunanya adalah untuk melindungi baut tadi agar tidak mudah dilepaskan oleh orang yang tidak dikenal ya. Jadi kalian bisa kencangkan menggunakan obeng atau kunci pas supaya dia tidak goyang-goyang dan bisa menutupi baut yang tadi. Nah, setelah tadi bautnya kencang dan terlindungi, hal yang kalian lakukan selanjutnya adalah merapikan kabel-kabel yang ada di gagang mesin ini yang terhubung ke kabel gas dan saklar on off. Kalian bisa merapikannya agar pada saat pemakaian nanti kalian tidak kesulitan ataupun talinya putus karena pemakaian yang kurang rapi. Nah, setelah ini kalian akan memasang dudukan atau tempat untuk menaruh tameng atau pelindung dari mesin ini. Nah, tameng ini berfungsi untuk melindungi mesin kalian ketika ada objek-objek tanah yang akan bisa mengenai mesin kalian dari bawah. Seringkali ketika kalian mengenakan mesin bajak ini, ada banyak tanah-tanah yang terciprat dari roda, atau ini istilahnya spakbor lah dalam motor, begitu. Kalian menguncinya dengan keras menggunakan kunci pas ya, supaya tidak goyang-goyang. Nah, setelah kalian memasang tatakannya, kalian bisa memasukkan pelindung atau tameng ataupun spakbor dari mesin bajak ini, dan kalian bisa ambil baut-bautnya untuk mengencangkan pelindung besinya. Nah, kalian masukkan juga bautnya ke titik-titik yang ada di video ini dan kalian kencangkan dengan kunci pas. Nah, jika kalian ada kebingungan pada saat pemasangan ini, kalian bisa menghubungi kami untuk menanyakan bagaimana
caranya yang lebih detail. Tapi dengan kalian menonton video ini berulang-ulang, kalian juga pasti paham kok. Nah, jika bagian depan sudah, bagian belakang juga harus kalian masukkan supaya alat ini tidak bergoyang-goyang dan sangat melindungi mesin ketika terkena cipratan batu ataupun tanah dari bawah. Nah, jika bagian tadi kanan sudah selesai, jangan lupa untuk memasang bagian sisi lainnya atau sisi kiri. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi, pastikan kencang supaya melindungi mesin dari cipratan tanah dan batu. Nah, ketika sudah selesai memasang bagian yang tadi, sekarang kalian harus memasang tuas transmisi. Tuas transmisi ini kalian tinggal putar saja sampai dia kencang. Tuas transmisi ini berfungsi untuk mengatur transmisi yang ada pada mesin bajak ini. Mesin bajak ini bisa maju dan bisa mundur, dan tingkat kecepatannya pun sama seperti motor bisa diatur. Kalian tinggal menggerakkan seperti itu. Nah, kalian selanjutnya pasang juga filter udara dari mesin ini. Sama halnya seperti mesin motor dan mobil, mesin ini juga memiliki filter udara. Kalian harus pasang dan pastikan kencang ya. Nah, setelah kalian memasang filter udara tadi pada bagian mesin, kalian juga memasang bagian yang satunya di handle ini. Kalian harus pasang menggunakan baut dan mur ya. Pastikan kalian memasangnya dengan kencang menggunakan obeng pas atau kunci pas supaya tidak bergoyang-goyang pada saat pemakaian nanti. Nah guys, kali ini mesin sudah siap digunakan, sudah selesai dirakit, dan setelah ini kita akan mencoba mesin ini untuk dinyalakan. Kalian pasti penasaran kan bagaimana cara menyalakan mesin ini, bagaimana performanya, dan bagaimana ketika ia dijalankan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, selain kita melakukan perakitan, kita juga akan melakukan pengetesan. Nah, langsung aja kita ke bagian pengetesan. Nah, sebelum menjalankan mesin ini, pastikan oli-oli dan bensin dari mesin ini kalian sudah isi. Pada bagian yang ini, kalian mengisi oli gardan. Isi oli gardan sampai penuh ataupun sesuai dengan takarannya ya.
Nah, sesudah mengisi oli gardan, kali ini kalian harus mengisi oli mesin juga supaya selain gardan, mesin juga dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengisi oli, jangan lupa untuk mengisi sesuai takarannya ya. Jangan sampai kurang ataupun terlalu penuh yang membuat mesin ini menjadi rusak dan tidak awet dipakai. Nah, selain oli, kalian juga harus mengisi bensin dari mesin ini. Kalian bisa menggunakan bensin jenis Pertamax untuk kualitas yang lebih baik dan pemakaian mesin yang lebih awet. Nah, setelah kalian sudah mengisi bensin dan oli, kali ini kita akan menyalakan mesin ini nih. Kalian pasti penasaran kan gimana cara menyalakan dan bagaimana performanya. Tekan switch on, lalu setel choke. Setelah itu kalian tarik record starternya. Ketika kalian sudah melakukan starter, jangan lupa untuk kembalikan shocknya ke posisi semula. Setelah menyalakan mesin, jangan lupa kalian untuk memasukkan transmisi ke gigi 1 dan angkat pedal kopling supaya mesin ini dapat berjalan. Ketika kalian angkat, nah mesin akan berjalan dan kalian bisa mendorong sambil melakukan pembajakan sawah dengan mesin ini secara optimal. Nah, kalian lihat kan mesin ini sangat kencang dan bertenaga karena tenaganya 8,5 HP loh. Nah, seperti yang tadi saya bilang, selain maju, dia juga bisa mundur. Tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Jadi, ketika kalian mendadak salah maju, kalian tidak perlu takut. Mesin ini akan sangat membantu kalian dalam membantu aktivitas persalahan Anda. Nah, itulah tadi video tentang bagaimana cara merakit dan melakukan pengetesan pada mesin ini. Untuk kalian yang ingin bertanya-tanya, kalian bisa WhatsApp di nomor kami yang di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe video kami yang satu ini. Dan jangan lupa di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.